Bab 2366 Pil Buddha Surgawi. Master Su melihat pil di tangannya dan bertanya dengan heran, Ye Yixian, obat apa ini? Ini adalah pil Tianfo, yang terbuat dari buah Buddha lonceng emas. Pil ini tidak hanya memiliki efek yang lebih baik, tetapi juga lebih cepat diserap. Kata Ye Bufan sambil menyerahkan pil Tianfo. Orang ini juga bisa membuat pil. Hari ini aku benar-benar tercerahkan. Dia layak menjadi dewa medis Kunlun. Master Su mengambil pil itu dengan gembira, memasukkannya langsung ke mulutnya tanpa ragu-ragu, lalu duduk bersila. Ye Bufan mengeluarkan jarum emas dan langsung menusukkannya ke lebih dari selusin titik akupuntur di kepala guru Su untuk membantunya mempercepat proses pemurnian ramuan. Semua biksu di kuil Tianlong, kecuali Sukong dan Suzu, berkonsentrasi membangun pagoda Tianfo. Yang lain berkumpul di sekitarnya, menatap segala yang ada di hadapannya, ada yang penuh harap, ada yang gugup, dan ada pula yang penuh kegembiraan. Bagaimanapun, 100 tahun telah berlalu, dan kuil Tianlong yang dahulu megah belum juga melahirkan seorang guru Mahayana yang sakti. Seiring berjalannya waktu, aura guru Su menjadi semakin kuat, dan cahaya Buddha keemasan perlahan mekar. Sekitar 1 jam kemudian, cahaya keemasan di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan auranya langsung mencapai puncak. Dimanapun ia duduk, ia tampak bagaikan Buddha yang turun dari langit, membuat orang ingin memujanya. Berhasil, benar-benar berhasil. Merasakan kekuatan dari guru Mahayana yang sakti, seluruh murid kuil Tianlong berlutut di tanah, masing-masing dari mereka tampak gembira, dan terus bersujud kepada Sang Buddha untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan mengambil kembali semua jarum emas, dan guru Su juga berdiri dari tanah. Cahaya keemasan yang menyilaukan di tubuhnya perlahan memudar dan kembali ke keadaan sebelumnya, tetapi keagungan unik dari seorang guru Mahayana yang kuat tidak dapat diubah. Dr. Ye, mulai sekarang Anda akan menjadi dermawan besar bagi kuil Tianlong saya. Jika Anda memiliki perintah, saya akan mematuhinya. Master Su mengatupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada Ye Bufan. Bukan hanya dia, tetapi semua biksu di kuil Tianlong pun mengikuti, wajah mereka dipenuhi rasa terima kasih yang tulus. Tidak seorang pun merasa ada yang salah dengan janji Master Su. Semua orang tahu betapa besar sumbangan yang diberikan pemuda di depan mereka terhadap seluruh sekte dan apa artinya bagi mereka. Tidak hanya menyelesaikan krisis yang terjadi saat itu secara tuntas, tetapi mulai sekarang, kuil Tianlong kembali bergabung dengan jajaran sekte Bintang 9, sesuatu yang belum pernah berani mereka bayangkan sebelumnya. Tuan, sama-sama, selama hal itu tidak memengaruhi dirinya sendiri, Ye Bufan bersedia membantu para biksu ini. Terima kasih, Dr. Ye. Saya akan menghancurkan formasi sihir di luar sekarang. Setelah Master Su mengatakan ini, dia berbalik dan bersiap untuk mengambil alih dari Suzu dan Sukong. Dengan tingkat kultivasi Mahayana saat ini, begitu dia mengendarai pagoda Buddha Surgawi, efeknya akan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tuan, jangan cemas. Ye Bufan menghentikannya, sekte iblis bertekad untuk menang kali ini, tidak hanya mengandalkan formasi iblis malam gelap, tetapi juga dengan kedatangan banyak master Mahayana yang kuat. Meskipun para master Istana Abadi Jiufan dan Istana Wuliang sekarang ada di luar, terkadang Anda masih harus mengandalkan diri sendiri, semakin kuat semakin baik. Master Su bertanya dengan bingung, apa maksud dewa medis? Ye Bufan berkata, Tuan, jangan mengerahkan seluruh kekuatan Anda terlebih dahulu, tetaplah tenang. Tunggu sampai saya membantu Master Suzu dan Master Sukong untuk maju ke tahap Mahayana, maka akan lebih aman untuk menghancurkan formasi. Ini, Master Su sangat bersyukur sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Ye Bufan telah melakukan kebaikan besar kepada mereka, dan dia tidak menyangka bahwa dia dapat membantu kedua saudara juniornya lagi. Dia menangkupkan kedua tangannya lagi dan berkata, saya menghargai kebaikan Anda. Kemudian Ye Bufan menggunakan pil Buddha Surgawi untuk membantu kedua biksu Sukong dan Suzu meningkatkan kultivasi mereka. 1 jam kemudian, keduanya memasuki tahap Mahayana. Segalanya tampak seperti mimpi. Kuil Tianlong, yang beberapa saat lalu dalam bahaya, tiba-tiba memiliki 3 guru Mahayana yang kuat.
Guru Su dan seluruh murid kuil Tianlong membungkuk kepada Ye Bufan untuk mengungkapkan rasa terima kasih, lalu berjalan menuju pagoda Tianfo dan meletakkan tangan mereka di atasnya. Semua orang berdiri di luar formasi iblis malam gelap, menatap pemandangan di depan mereka dengan kebingungan. Banyak orang sebelumnya berspekulasi bahwa kuil Tianlong menggunakan beberapa metode rahasia, dan bahwa pagoda Tianfo mungkin hanya sebuah rekayasa sesaat. Namun setelah 1 jam berlalu, cahaya Sang Buddha yang memancar dari menara tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, malah semakin terang. Simen Jiayin berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berbisik, apa yang sebenarnya terjadi di menara. Zhang He berdiri di dekatnya. Mereka berdua baru-baru ini berlatih bersama, dan dialah yang paling diuntungkan, karena kultivasinya telah mencapai tahap awal Mahayana. Kurasa itu pasti ada hubungannya dengan Tuan Muda, kalau tidak, itu tidak akan terlalu aneh. Simen Jiayin mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak bisa membayangkan metode apa yang akan digunakan Ye Bufan, tetapi dia tidak dapat menemukan penjelasan lain. Namun, Zhang He penuh percaya diri dan berkata lagi, Tuan Muda pasti sudah mengaturnya. Saya yakin tidak akan lama lagi formasi iblis malam gelap akan hancur. Mari kita bersiap untuk pertempuran yang menentukan dengan sekte iblis. Di sisi lain, orang-orang di istana Wuliang juga bingung. Qian Wuji mengerutkan kening, mengapa aku merasa pagoda Tianfo berbeda sekarang? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan anak itu? Bagaimana mungkin? Yuan Tiancheng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, tetapi aku berani mengatakan bahwa anak itu jelas tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan formasi, apalagi memasuki pagoda Tianfo. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat pagoda Tianfo yang dikelilingi oleh energi iblis hitam tiba-tiba bersinar terang. Cahaya Buddha keemasan menerangi segala sesuatu di sekitarnya seterang siang hari, bagaikan matahari kecil yang mekar di langit malam. Dan roh jahat hitam itu seketika sirna di bawah penerangan cahaya Sang Buddha, tanpa ada perlawanan sama sekali. Hanya dalam sekejap mata, roh jahat di seluruh kuil Tianlong berhasil dilenyapkan. Formasi iblis malam gelap hancur dan segalanya kembali ke keadaan sebelumnya. Bahkan orang-orang dari sekte iblis yang selama ini bersembunyi di dalam energi jahat pun terungkap. Jumlah mereka sekitar 100 orang. Mereka semua tercengang saat ini, dan jelas tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin formasi iblis malam gelap hancur hanya dengan mengatakan akan hancur? Ya, Tuan Yuan baru saja mengatakan bahwa formasi ini tidak dapat dipecahkan dan tidak mungkin dihancurkan, sepertinya itu sama sekali tidak terjadi. Kurasa dia hanya mengatakan itu karena dia tidak memiliki kemampuan, itu hancur hanya dengan mengatakan akan hancur. Melihat pemandangan di depan mereka, orang-orang di sekitar banyak berbicara, ada yang senang, ada yang terkejut. Orang yang paling bahagia adalah Guru Fexiang. Melihat bahwa krisis sekte telah teratasi, ia menangkupkan kedua tangannya dan melafalkan nama Buddha terus-menerus. Sebaliknya, orang-orang Jiang Fangzuo begitu gembira hingga tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Menurut mereka, semua ini dilakukan oleh Ye Bufan. Zhang He berkata langsung, Tuan Muda benar-benar hebat. Dia menepati janjinya dan menghancurkan formasi iblis malam gelap dengan sangat cepat. Tidak seperti beberapa orang yang hanya pandai berbicara. Jiang Fangzu menimpali, benar sekali. Beberapa orang berpikir bahwa orang lain juga tidak dapat melakukannya hanya karena mereka sendiri tidak dapat melakukannya. Mereka benar-benar seperti katak di dalam sumur dan tidak tahu bahwa ada Tuan di dunia ini. Yuan Tiancheng tampak malu, seolah-olah dia telah ditampar di muka umum, dan wajahnya menjadi biru dan putih. Nak, omong kosong apa yang kau bicarakan? Formasi ini dirusak oleh kuil Tianlong. Apa hubungannya dengan orang bernama Ye itu? Aku jamin dia sudah mati dalam roh jahat dan bahkan tidak bisa memasuki pagoda Tianfo. Saat orang ini berbicara, pembatas pagoda Tianfo terbuka, dan sekelompok orang berjalan keluar dari sana, dipimpin oleh Ye Bufan dan Master Su. Bab 2367, kalahkan mereka. Aku, melihat Ye Bufan keluar, Yuan Tiancheng merasa seolah-olah wajahnya ditampar keras, dan wajah tuannya berubah sewarna hati.
Tetapi dia tidak dapat mengetahui bagaimana pihak lain bisa melewati formasi sihir malam gelap dan memasuki pagoda Buddha Surgawi. Bukan hanya dia saja, tetapi juga Qian Wuji dan murid-murid Istana Wuliang lainnya menjadi jelek. Kalian harus tahu bahwa Ye Bufan pernah bertaruh dengan mereka sebelumnya. Jika dia benar-benar menghancurkan formasi iblis malam gelap, mereka pasti akan kehilangan muka. Semua orang menyadari hal ini, tetapi mereka hanya berbisik satu sama lain dan membicarakannya secara rahasia. Tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk mengatakannya dengan lantang. Lagi pula, menurut mereka, pemuda ini juga tidak akan melakukan hal itu. Lagi pula, jika dia melakukan itu, dia akan benar-benar menyinggung Istana Wuliang, sebuah sekte bintang 9. Namun hasilnya di luar dugaan semua orang. Ye Bufan memandang dengan ekspresi jenaka. Tuan Qian, sekarang formasi itu telah hancur, Anda telah kalah dalam taruhan ini. Mulai sekarang, ketika Anda melihat saya, Anda harus berlutut dan memberi hormat kepada saya, lalu menjauhlah dari saya. Dan Tuan Yuan, Anda harus mengganti gelar Anda. Anda bukanlah master formasi nomor 1 di Tianxiongsu. Anda jauh dari itu. Pada saat ini, wajah Qian Wuji menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah dalam taruhan ini. Sekarang Ye Bufan mengungkitnya di tempat, itu sama saja dengan menggosok wajah Istana Wuliang dengan keras ke tanah. Dia ingin segera pergi dari sana, tetapi itu sama saja dengan menolak membayar utangnya, yang juga akan memalukan. Semua orang yang hadir pada permainan judi tadi adalah saksi dan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, jika mereka tidak mengamuk, mereka tidak akan mampu untuk kalah. Bagaimanapun, yang dipertaruhkan bukanlah uang biasa, tetapi wajah seluruh sekte. Hal yang sama juga terjadi pada Yuan Tiancheng. Dikalahkan oleh seorang pemuda di bidang yang paling dikuasainya membuatnya ingin mencari lubang untuk merangkak masuk. Tepat ketika kedua orang itu sangat malu dan bingung, tiba-tiba terdengar teriakan marah. Wah, ternyata kaulah yang menghancurkan formasi kami. Formasi iblis malam gelap hancur, dan semua iblis dari sebelumnya muncul. Pada saat ini, para murid iblis yang dipimpin oleh 3 tetua semuanya melotot ke arah Ye Bufan. Mereka bertanya-tanya mengapa formasi iblis malam gelap menghilang dan mengapa kuil Tianlong tiba-tiba menjadi begitu kuat. Ternyata masalahnya ada pada pemuda ini. Tetapi mereka juga tidak bisa mengerti bagaimana Ye Bufan melakukannya. Orang yang baru saja marah adalah Tetua Agung Xin Wunu. Sebagai pemimpin operasi ini, dia tentu saja sangat kesal saat melihat bahwa operasinya hampir gagal. Anak muda, mati saja. Tetua kedua Xin Wubei berteriak dengan marah, dan tombak sihir hitam muncul di tangannya dan menusuk langsung ke arah Ye Bufan. 3 tetua agung sekte iblis Tianxiongsu, Xin Wunu dan Xin Wubei, keduanya telah mencapai puncak Mahayana. Gerakannya langsung mengguncang dunia dan kekuatannya mencengangkan. Tombak sihir hitam itu memiliki kekuatan yang begitu dahsyat hingga dapat menghancurkan dunia, bahkan udara pun mengeluarkan suara mendesis seakan tidak sanggup menahan bebannya. Ekspresi orang-orang di kuil Tianlong berubah drastis. Meskipun Master Su dan yang lainnya telah mencapai tahap Mahayana, jarak antara mereka dan alam puncak sangat besar. Pada saat ini, cahaya pedang membelah langit malam bagaikan kilat, dan energi pedang yang tajam langsung menghancurkan tombak sihir hitam. Orang yang melakukan tindakan itu adalah Simen Jiayin. Dia sudah mempersiapkan diri untuk tindakan itu pada saat itu. Dia tidak bisa membiarkan pihak lain menyakiti Ye Bufan apapun yang terjadi. Dia berdiri di udara, memegang pedang dan berdiri di depan semua orang. Dasar monster jahat dari sekte iblis, kenapa kau tidak cepat-cepat menyerah? Simen Jiayin, apa kau benar-benar mengira aku takut padamu? Xin Wubei meraung, dan tombak sihir hitam lainnya muncul di telapak tangannya, menusuk tepat ke dadanya. Simen Jiayin tidak menghindar dan langsung menebas dengan pedang di tangannya. Namun yang tidak diduganya adalah lawannya tidak menghadapinya secara langsung. Tombak sihir hitam itu tiba-tiba melunak dan berubah menjadi busur, dengan ujung tombak itu menusuk ke arah tulang rusuknya. Sungguh aneh. Simen Jiayin juga memiliki pengalaman tempur yang kaya dan tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Pedang panjang di tangannya tidak berubah arah dan menebas langsung ke arah wajah Xin Wubei.
Pada saat yang sama, dia menamparkan dengan tangan kirinya, menepis tombak sihir hitam itu. Kedua pria itu bertarung satu sama lain. Mereka berdua adalah pejuang yang kuat di puncak alam Dongsu. Meskipun si Men Jiayin memiliki sedikit keunggulan, ia tidak dapat menang dalam waktu singkat, dan pertarungan itu sulit untuk ditentukan untuk sementara waktu. Melihat rekan seperguruannya terjerat, Xin Wunu menatap Ye Bufan dengan galak dan bersiap mengambil tindakan. Qian Wuji berdiri di dekatnya. Dia tentu saja melihat apa yang dipikirkan pihak lain, tetapi dia tidak berniat menghentikannya. Menurut pikirannya, dia berharap agar pihak lain membunuh bocah yang penuh kebencian ini dengan pedang, yang akan dianggap sebagai balas dendam untuk dirinya sendiri. Ye Bufan telah mengamati pergerakan di sana, dan tentu saja bisa merasakan niat membunuh Xin Wunu. Sebelum pihak lain bisa bergerak, dia berteleportasi terlebih dahulu dan bersembunyi di belakang Qian Wuji dalam sekejap. Kemudian dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah pihak lain, dan mengutuk dengan sangat keras, "Dasar monster jahat, mengapa kamu begitu sombong? Master Sekte Qian tidak akan membiarkanmu pergi." Qian Wuji, yang awalnya menunggu untuk menonton kesenangan itu, hampir muntah darah. Kapan dia menjadi payung pihak lain? Hal yang sama juga terjadi pada Yuan Tiancheng di sebelahnya, dia berharap bisa meraih Ye Bufan dan melemparkannya langsung ke Xin Wunu. Namun, sebenarnya dia tidak bisa melakukan itu. Bagaimanapun, Sekte Iblis adalah musuh semua sekte. Tidak peduli seberapa marahnya dia harus menanggungnya. Xin Wunu tidak tahu hal ini. Menurutnya, orang-orang ini semua berada dalam kelompok yang sama. Bagaimanapun, si Men Jiayin baru saja membela pemuda ini. Jika Anda ingin membunuh lawan, Anda harus menyingkirkan Qian Wuji terlebih dahulu. Begitu dia mengulurkan tangannya, energi iblis hitam berubah menjadi pisau pembelah gunung. "Qian Wuji, kemarilah dan bertarunglah denganku." Qian Wuji benar-benar merasa bersalah saat ini. Bukan karena dia takut pada Xin Wunu, tetapi dia tidak ingin bertarung demi Ye Bufan dengan cara yang membingungkan. Namun kenyataannya adalah, dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa menyerah begitu saja kepada iblis, kalau tidak Istana Wuliang tidak akan pernah bisa berdiri tegak lagi. Karena itu, meskipun dia sangat enggan, dia tidak punya pilihan selain menghunus pedang bermotif naga dan melangkah maju. Tak lama kemudian, 4 orang guru Mahayana yang sakti dan berada di puncak kekuasaan mereka mulai bertarung satu sama lain, dan dalam pertarungan itu sulit untuk menentukan pemenangnya. Ye Bufan tersenyum tipis dan mendatangi si Men Feng. "Penatua Agung, mengapa kau masih berdiri di sana? Hajar saja mereka. Lagi pula, kita punya lebih banyak orang di pihak kita." Si Men Feng memikirkannya dan itu masuk akal. Kita hanya punya sekitar 100 orang, yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari mereka. Sebagai tetua agung Istana Abadi Jiufan, selain dari 2 master pertempuran saat ini, dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan daya tarik yang sangat kuat. Semuanya, mari kita bekerja sama. Saatnya untuk membunuh iblis dan melenyapkan kejahatan. Dengan teriakan keras, dia menghunus pedangnya terlebih dahulu dan bergegas maju, diikuti oleh para murid Istana Abadi Jiufan. Orang-orang dari sekte lain juga tidak mau kalah. Bagaimanapun, mereka memiliki keunggulan mutlak. Dengan lebih banyak orang melawan lebih sedikit, tidak ada yang perlu ditakutkan. Hal ini bahkan lebih berlaku untuk kuil Tianlong. Mereka telah diganggu oleh sekte iblis dan hampir musnah. Pada saat ini, mereka sangat marah sehingga tidak ada tempat untuk melampiaskannya, jadi mereka segera bergegas maju dengan niat membunuh. Guru Suhu dan kedua temannya telah mencapai tingkat kultivasi Mahayana dan maju terus. Sekte iblis tidak hanya kalah jumlah, tetapi juga memiliki jumlah master Mahayana yang jauh lebih sedikit daripada pihak lawan. Mereka benar-benar kalah sejak pertarungan dimulai. Pada saat ini, tetua ketiga sekte iblis, Xin Wuxi, melompat langsung ke udara dan mengeluarkan layar hitam kecil di tangannya. Setelah melihat benda itu, ekspresi si Men Feng berubah drastis. Ini adalah layar sihir hitam. Bab 2368 Layar Sihir Hitam. Ye Bufan tidak tahu apa itu layar sihir hitam, tetapi setelah melihat reaksi si Men Feng, dia tahu bahwa benda ini pasti sangat kuat.
Hal yang sama juga berlaku bagi orang lain. Tidak banyak orang yang mengenal layar hitam kecil ini, dan tidak banyak reaksi pada awalnya. Kau ingin mengalahkan yang sedikit jumlahnya, iya. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu seberapa kuat senjata ajaibku. Setelah Shin Wuxi selesai berbicara, dia mengangkat layar sihir hitam di tangannya. Benda ini membesar begitu melihat angin dan segera menjadi 10 kaki ukurannya. Kemudian aliran udara hitam meluap darinya. Energi iblis dalam formasi iblis malam gelap sebelumnya seperti kabut. Meskipun kuat, energi itu tersebar dan tidak memiliki bentuk. Namun, energi iblis yang dilepaskan dari layar sihir hitam itu benar-benar berbeda. Masing-masing dari mereka dengan cepat mengembun setelah keluar, seperti ular piton hitam raksasa yang hidup, segera menerkam orang-orang yang hadir dengan taring dan cakarnya. Yang paling mengerikan adalah benda ini tidak hanya kuat, tetapi juga banyak jumlahnya. Dalam sekejap, ratusan aura iblis menerkam para pembudidaya di sini. Ye Bufan tidak terkecuali. Seketika, lebih dari selusin ular piton hitam menerkamnya. Keluar dari sini. Nalan Yujia berteriak dengan marah, dan pedang di tangannya meledak menjadi cahaya kemasan. Energi pedang yang tajam langsung memotong ular piton hitam di depannya menjadi beberapa bagian. Tetapi yang tidak disangka-sangka adalah setelah benda ini hancur, ia berubah menjadi serpihan energi iblis dan kemudian dengan cepat berkumpul bersama. Dalam sekejap mata, ia mengembun menjadi bentuk baru lagi, lalu menerkamnya lagi, bagaikan kecoa yang tidak bisa dihancurkan. Menghadapi energi jahat hitam yang menyerbu ke arahnya, pedang matahari berapi milik Ye Bufan dengan cepat berubah menjadi naga api yang berkobar, yang menelan lawan dalam sekejap mata dan kemudian memurnikannya sepenuhnya. Sebenarnya, sangat mudah baginya untuk menghancurkan roh jahat hitam itu. Dia hanya perlu menggunakan botol pemurnian iblis dan menyerap semuanya dalam sekejap mata. Tetapi sekarang karena para guru Mahayana yang sakti ada di mana-mana, dia tidak berani dengan mudah mengungkap kartunya, kalau tidak, dia tidak bisa menjamin bahwa dirinya akan ditikam, dibunuh, dan harta karunnya akan dirampas. Ia dan Nalan juga tidak mengalami kesulitan menghadapi ular piton hitam, namun Jiang Fangzhu dan yang lainnya mengalami kesulitan. Benda ini sebenarnya sangat kuat. Tingkat kultivasi dalam tahap fusi hanya dapat menolaknya, tetapi tidak dapat menghancurkannya atau menghancurkannya sepenuhnya. Jiang Fangzhu dan beberapa orang lainnya hanya bisa menggunakan energi pedang mereka dengan putus asa untuk menghalau serangan ular piton hitam itu, tetapi serangan itu hanya bisa bertahan sebentar. Jika bertahan terlalu lama, mereka mungkin akan menderita. Sedangkan bagi para pembudidaya yang tingkat kultivasinya lebih tinggi dari mereka, sudah barang tentu mereka tidak akan mampu menahan ular piton hitam itu sama sekali. Seorang kultivator di alam pemurnian kekosongan dari Sekte Zeng yang terjerat oleh ular piton raksasa yang berubah dari energi hitam, lalu dia menjerit histeris. Hanya dalam 2 atau 3 tarikan napas, ia terhisap ke dalam kerangka, yang membuat kulit kepala orang-orang terasa geli. Energi iblis hitam menjadi jauh lebih kuat, 2 kali lebih tebal dari sebelumnya, dan ingin menerkam kultivator lain. Sekarang semua orang yang hadir menyadari betapa kuatnya layar sihir hitam di tangan Shin Wuxi. Seolah-olah dia memiliki pasukan mayat hidup yang kuat di tangannya. Meskipun Si Men Feng memiliki kultivasi yang kuat, dia dapat membunuh puluhan ular piton hitam dengan lambaian tangannya. Tetapi pihak mereka bagaikan pabrik yang tidak pernah berhenti, terus-menerus melepaskan energi jahat hitam, dan mustahil untuk membunuh mereka. Dalam situasi ini, solusi terbaiknya adalah seseorang yang cukup kuat untuk membunuh Shin Wuxi dan merebut layar sihir hitam, tetapi hal ini mustahil dalam kenyataan. Qian Wuji dan Simen Jiayin, yang memiliki kemampuan ini, terjerat erat dan tidak memiliki ruang untuk melawan. Adapun yang lainnya, mereka tidak mampu mengatasi energi jahat hitam di hadapan mereka, jadi masih ada ruang bagi mereka untuk mengambil tindakan. Dan tepat pada saat itu, terdengarlah suara gemuruh. Amitabha, kau monster, jangan berhenti. Sambil meraung, Master Su dari kuil Tianlong mengambil tindakan. Dia terlihat merapal beberapa mantra secara berurutan, dan pagoda Buddha surgawi di belakangnya, yang awalnya tingginya 100 kaki, menyusut dengan cepat, dan dalam sekejap mata menjadi hanya sekitar 10 kaki tingginya. Lakukan,
Meskipun pagoda Buddha surgawi telah mengecil, Master Su lebih mudah mengendarainya. Dengan lambaian tangannya, pagoda itu terbang ke udara, memancarkan cahaya Buddha keemasan yang menyilaukan, seperti matahari kecil yang terbang ke langit. Di bawah cahaya Sang Buddha, ular-ular hitam yang diam-diam itu tampaknya telah bertemu musuh bebuyutan mereka. Mereka dengan cepat menghilang dan sepenuhnya dimurnikan dalam sekejap mata. Semua orang yang hadir menghela napas lega. Untungnya, kuil Tianlong memiliki senjata suci Buddha semacam ini, yang memang merupakan musuh bebuyutan Sekte Iblis. Kalau tidak, ular piton hitam ini akan seperti kecoa yang tidak bisa dihancurkan dan akan sangat sulit diatasi. Dan saat ini, Ye Bufan tidak tinggal diam. Dia langsung bergabung dalam pertempuran. Secara alami, dia tidak akan pergi untuk membantu Qian Wuji, tetapi datang ke sisi berlawanan dari Simen Jiayin dan bergabung untuk menyerang tetua kedua Xin Wubei. Saat ini, kultivasi Simen Jiayin telah meningkat pesat, dan dia hanya selangkah lagi dari periode kesengsaraan. Sebagai perbandingan, dia jauh lebih kuat daripada Xin Wubei, dan telah memperoleh keuntungan mutlak di tempat kejadian. Pada saat ini, pedang di tangannya berubah menjadi langit yang penuh dengan cahaya pedang, menekan lawan hingga mati. Ye Bufan berteleportasi ke belakang tetua kedua, dan pedang matahari berapi di tangannya meledak dengan api yang menutupi langit dan matahari, dan menebas dengan keras bagian belakang kepalanya. Xin Wubei sama sekali tidak menganggap serius serangannya. Bagi orang kuat di puncak Mahayana, orang kuat di tahap fusi tidak ada bedanya dengan seekor lalat. Bahkan jika dia mengabaikannya, dia tidak akan mampu mengatasi ki pelindungnya sendiri. Dengan kata lain, dia tidak punya energi untuk memperhatikan apapun saat ini, karena serangan kuat Simen Jiayin telah membuatnya kewalahan. Pada saat itu, dia menggenggam tombak ajaib itu dengan kedua tangannya dan menusukkan sekuat tenaga ke arah pedang yang datang mendekat. Menurut idenya, tahap fusi tidak akan membawa ancaman apapun baginya, tetapi pada saat ini, dia merasakan sakit yang tajam di pikirannya. Bagaimana dia bisa tahu kalau serangan Ye Bufan hanyalah kedok, dan jurus pamungkasnya tetaplah pedang spiritual. Jika mereka berdua bertarung secara normal, dengan kekuatan mental Ye Bufan di tahap awal Mahayana, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya bahkan jika dia menggunakan pedang spiritualnya dengan seluruh kekuatannya. Paling banter hanya menimbulkan sedikit fluktuasi pada kekuatan mental, dan tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. Namun sekarang berbeda, ia sudah kewalahan, dan fluktuasi sekecil apapun kini telah menjadi pukulan terakhir yang mematahkan punggung unta. Saat Tuan bertarung, penundaan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Di bawah serangan pedang spiritual, tombak sihirnya sedikit lebih lambat dan meleset, dan pedang Simen Jiayin berada di depannya dalam sekejap. Xin Wubei merasa ngeri dan berusaha sekuat tenaga untuk menghindar ke samping, tetapi dia hanya berhasil menghindarinya dengan kepalanya. Lengan kanannya yang memegang tombak sihir hitam terputus oleh pedang, dan darah berceceran di mana-mana. Ah! Setelah berteriak, dia berbalik dan lari. Pada saat yang sama, dia membenci Ye Bufan di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar memiliki kekuatan spiritual. Kalau saja orang ini tidak muncul dan membuat onar, bagaimana mungkin aku bisa bertahan lebih lama? Paling tidak aku bisa melindungi diriku sendiri. Di sisi lain, Tetua Agung Xin Wunu tidak memperhatikan pertempuran di sini. Tepat pada saat Master Su mengendarai pagoda Buddha surgawi dengan seluruh kekuatannya, dia menebas balik Qian Wuji dengan pedangnya, kemudian sosoknya melesat dan menerkam ke arah tempat di mana pagoda Buddha surgawi tadi berada. Orang ini sangat cepat. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia mengucapkan beberapa mantra secara berurutan. Kemudian cahaya hitam melesat keluar dari tanah dan jatuh ke tangannya. Baru pada saat inilah mata semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah layar hitam kecil, persis sama dengan yang ada di tangan Xin Wuxi. Itu sebenarnya adalah layar sihir hitam lainnya. Bab 2369, bukan untuk kamu lihat para tetua. Ketika semua orang yang hadir melihat layar sihir hitam lainnya muncul, mereka tercengang, tetapi mereka tidak menganggapnya serius. Lagi pula, sudah ada satu yang dihancurkan oleh pagoda Tianfo, jadi tidak masalah jika ada satu lagi. Ye Bufan merasakan suatu perbedaan,
dia jelas bisa merasakan bahwa layar sihir hitam ini benar-benar berbeda dengan yang ada di tangan Shin Wuxi. Sebagai perbandingan, yang ini memancarkan suasana yang sunyi, yang membuat orang merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Setidaknya ini adalah eksistensi tingkat artefak. Saya tidak merasakan apa-apa sebelumnya, tetapi sekarang saya dapat melihat bahwa yang ada di tangan Shin Wuxi adalah palsu. Ini agak menakutkan. Bahkan yang palsu pun sekuat itu. Jika itu adalah Black Magic Cell yang asli, betapa menakjubkan kekuatannya. Shin Wunu tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Setelah mendapatkan barang-barang itu, dia sangat gembira. Kemudian dia berbalik dan pergi tanpa tinggal sebentar. Semuanya, keluar dari sini. Setelah mendengar perintah itu, semua orang dari Sekte Iblis yang hadir berlari dengan kecepatan tercepat dan menghilang sepenuhnya dalam sekejap mata. Baru pada saat inilah semua orang tersadar dan menghela nafas, tetapi sudah terlambat untuk mengejar mereka. Ye Bufan sedikit mengernyit. Dia tidak begitu mengerti. Karena Shin Wunu telah memperoleh harta karun seperti itu, mengapa dia tidak menggunakannya dan malah berbalik dan melarikan diri. Ini memberinya perasaan bahwa tujuan Sekte Iblis kali ini adalah benda itu. Tetapi tidak peduli apapun, dalam konfrontasi dengan Sekte Iblis ini, sekte-sekte utama memperoleh kemenangan akhir, dan orang-orang bersorak. Hanya kepala biara, Guru Suwu, yang memiliki ekspresi berat di wajahnya, tanpa sedikit pun tanda kebahagiaan di wajahnya. Yang lainnya tidak terlalu memikirkannya dan maju untuk memberi selamat kepada kuil Tianlong. Qian Wuji berjalan mendekat dan menatap ketiga biksu, Suwu, Suzu dan Sukong. Tiga tuan, karena kalian memiliki kemampuan untuk mengendarai harta karun seperti pagoda Buddha Surgawi, mengapa kalian tidak menggunakannya lebih awal? Mengapa kalian bersikeras agar kami datang untuk menyelamatkan kalian? Apakah kalian bercanda? Orang ini akhir-akhir ini sedang dalam suasana hati yang buruk, dan kali ini dia bahkan lebih marah lagi. Dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, kalah taruhan dengan Ye Bufan, kehilangan muka, dan kemudian bertengkar dengan Shin Wunu. Itulah sebabnya dia tidak sopan sama sekali ketika berbicara. Namun, apapun yang terjadi, dia adalah pemimpin Sekte Bintang 9 dan orang kuat di puncak tahap Mahayana. Dia tetap datang untuk membantu, jadi Guru Suwu tentu saja sangat sopan. Master Sekte Qian, Anda salah paham. Kuil Tianlong kami hanyalah Sekte Bintang 8. Kami bahkan tidak memiliki satu pun ahli Mahayana sebelumnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Lelucon. Wajah Qian Wuji masih tidak terlihat baik, Master Suwu, tidak ada ahli Mahayana di antara Anda sebelumnya, dan sekarang 3 dari Anda muncul tiba-tiba. Mungkinkah mereka baru saja menerobos? Apakah Anda benar-benar berpikir saya mudah dibodohi? Setelah dia mengatakan ini, yang lain juga melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa ada sesuatu yang memang tidak beres. Jalan kultivasi adalah melawan kehendak langit, dan akan menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu. Setelah mencapai puncak Dongsu, akan menjadi sangat sulit untuk memasuki tahap Mahayana. Banyak orang tidak dapat melewati ambang ini sepanjang hidup mereka. Karena itulah di prefektur Tianxiong terdapat 5 sekte bintang 8, tetapi hanya 2 sekte bintang 9. Dibandingkan dengan orang-orang kuat di periode Dongsu, jumlah orang di periode Mahayana bahkan lebih sedikit. Kuil Tianlong sebelumnya adalah sekte bintang 8, dan tingkat kultivasi tertinggi berada di puncak alam void. Jika satu orang berhasil menembusnya sesekali, itu masih bisa diterima, tetapi agak aneh jika 3 orang berhasil menembus ke tahap Mahayana sekaligus. Biksu tidak berbohong. Biar saya jelaskan pelan-pelan. Master Suwu melihat apa yang dipikirkan semua orang. Dia tidak ingin mereka salah paham. Bagaimanapun, semua orang datang untuk membantu sektenya. Dia berkata cepat, sebenarnya, kali ini, kuil Tianlong kita masih harus berterima kasih kepada Ye Yixian. Dia adalah dermawan besar bagi seluruh sekte kita. Jika bukan karena keterampilan medisnya yang luar biasa, kita bertiga tidak akan mampu menembus tahap Mahayana dalam waktu sesingkat itu, apalagi menyelesaikan krisis hari ini. Tetapi setelah dia menyelesaikan penjelasan ini, orang-orang yang hadir menjadi semakin bingung dan menatap Ye Bufan dengan heran.
Tidak seorang pun dapat memahami mengapa pemuda ini memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Ekspresi Qian Wuji menjadi semakin suram. Tuan Suhu, apakah Anda yakin? Tidak peduli seberapa hebat keterampilan medis Anda, mustahil bagi Anda untuk menerobos secepat itu, terutama 3 orang yang menerobos pada saat yang sama. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tahap Mahayana adalah sebuah permainan? Dia tidak berbicara omong kosong. Istana Wuliang adalah sekte bintang 9, tetapi hanya ada 1 digit jumlah orang kuat di tahap Mahayana. Bagaimana mereka bisa menerobos dengan mudah? Ini, Master Suhu menatap Ye Bufan dengan malu. Jika dia tidak mengungkapkan rahasia buah Buddha lonceng emas, kejadian hari ini tidak dapat dijelaskan. Namun, wajar saja jika seorang pendeta agung sepertinya membocorkan rahasia sebesar itu tanpa sepengetahuan orang lain. Ye Bufan melihat rasa malunya dan tersenyum tipis, karena aku memiliki buah Buddha lonceng emas. Karena dia telah mengeluarkan pil Buddha surgawi sebelumnya, dia tidak berniat untuk terus menyembunyikan rahasia ini. Terlebih lagi, hubungan antara dia dan Istana Wuliang telah mencapai titik di mana mereka tidak dapat didamaikan, dan itu tidak akan berdampak banyak apakah dia mengatakannya atau tidak. Ketika dia mengatakan hal itu, semua orang yang hadir terkejut. Buah Buddha lonceng emas. Pemuda ini benar-benar memiliki harta karun semacam ini, tidak heran dia bisa membuat para Master Kuil Tianlong menerobos satu demi satu. Saya mendengar tentang buah Buddha lonceng emas yang muncul di hutan tak berujung beberapa waktu lalu, tetapi buah itu diambil sebelum kami sempat pergi ke sana. Ternyata buah itu jatuh ke tangannya. Buah Buddha lonceng emas, hanya harta karun Buddha semacam ini yang dapat memungkinkan ketiga master memasuki periode Mahayana. Begitu jawaban ini keluar, semua masalah terpecahkan. Semua orang mengerti mengapa ketiga master kuil Tianlong menerobos begitu cepat dalam waktu yang begitu singkat. Namun, Qian Wuji menatapnya dengan tajam dan berkata, "Wah, kamu bilang kamu mendapatkan buah Buddha lonceng emas." Demi mendapatkan buah Buddha lonceng emas, Istana Wuliang mereka menginvestasikan sejumlah besar uang dan mengirim sesepuh kedua, sesepuh keempat, dan sesepuh ketujuh sekaligus. Alhasil, tak ada jejak keberadaan orang tersebut hingga kini, tak ada seorang pun yang tahu apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, namun harta karun tersebut telah jatuh ke tangan orang lain. Ye Bufan mengangguk, "Ya, aku mengerti. Lalu, apakah kau tahu kemana perginya tetua kedua, tetua keempat, dan tetua ketujuh Istana Wuliangku?" Ekspresi Qian Wuji sangat muram. Secara naluriah ia merasa bahwa hilangnya beberapa tetua ada hubungannya dengan pemuda di depannya. Ye Bufan terkekeh, "Master Sekte Qian, apa yang Anda katakan agak aneh. Anda baru saja meminta saya untuk memanggil tetua pertama dan tetua ketiga, dan sekarang Anda meminta saya untuk memanggil tetua kedua, tetua keempat, dan tetua ketujuh. Apakah saya tetua yang menjaga para tetua Istana Wuliang Anda? Mengapa Anda selalu mencari saya ketika seseorang hilang?" Orang-orang di sekitar semuanya terkejut. Mereka tidak tahu tentang perseteruan antara kedua keluarga, dan mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Semua orang sangat terkejut. Tahukah Anda, para tetua di Istana Wuliang semuanya adalah guru Mahayana yang kuat. Bagaimana mereka bisa berhubungan dengan pemuda ini? Qian Wuji tentu saja mempunyai rencananya sendiri, dan tetua pertama dan tetua ketiga pergi ke sana untuk membunuh pemuda ini. Akibatnya, orang yang satunya masih hidup dan sehat, sementara mereka berdua hilang. Dia tidak akan pernah percaya bahwa tidak ada hubungan di antara mereka. Hal yang sama berlaku untuk beberapa tetua lainnya. Mereka semua pergi untuk mendapatkan buah Buddha lonceng emas. Sekarang harta karun itu ada di tangan orang lain, tetapi orang-orang yang dia kirim semuanya sudah pergi. Pasti ada hubungannya di sini. Wah, para tetua Istana Wuliangku juga akan mendapatkan buah Buddha lonceng emas. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Cepat beritahu aku, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saat dia berbicara, aura kuat di tubuhnya tiba-tiba meledak. Bab 2373 Senjata Ajaib. Tuan Qian, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Si Men Jiayin tahu betul bahwa semua tetua Istana Wuliang tewas di tangan Ye Bufan. Karena itu,
Dia sudah membuat persiapan dan segera melangkah maju untuk melindungi Ye Bufan di belakangnya. Tuan Qian, saya sudah katakan bahwa saya tidak di sini untuk menunjukkan Tuan Sang. Ye Bufan telah mengantisipasi reaksi pihak lain. Dia sama sekali tidak menunjukkan kegugupan. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, ngomong-ngomong, apakah kamu masih ingat taruhan kita sebelumnya? Apakah ini termasuk pertemuan kedua kita? Ekspresi Qian Wuji begitu muram sehingga tampak seperti air akan menetes keluar darinya. Jika mereka benar-benar mengikuti taruhan sebelumnya, dia harus bersujud dan mundur. Dia melotot tajam ke arah Ye Bufan, lalu melirik Simen Jiayin, mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi bersama orang-orang dari Istana Wuliang. Mereka bergerak sangat cepat dan berhenti di sebuah bukit kecil setengah jam kemudian. Yuan Tiancheng penuh amarah, Tuan, anak itu sama sekali tidak menganggap serius Istana Wuliangku. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Tentu saja kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, tetapi dengan Simen Jiayin yang melindungi kita, kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Ekspresi Qian Wuji muram, dan dia penuh dengan niat membunuh. Ketika aku menemukan kesempatan yang tepat, aku akan memotong anak ini menjadi beberapa bagian. Benar sekali, anak ini harus dipotong-potong, dia sangat menyebalkan. Yuan Tiancheng menggertakkan giginya, lalu bertanya, Tuan, apakah Anda curiga bahwa hilangnya beberapa tetua ada hubungannya dengan anak itu? Seharusnya seperti ini. Qian Wuji berkata, sebelumnya, tetua pertama dan tetua ketiga pergi untuk membunuhnya, tetapi dia masih hidup dan sehat, dan kedua tetua itu menghilang. Tetua kedua, tetua keempat, dan tetua ketujuh pergi untuk mendapatkan buah Buddha lonceng emas, dan mereka semua pergi, tetapi harta karun itu ada di tangan anak ini. Pasti ada yang aneh di sini. Yuan Tiancheng bingung, tetapi saya rasa itu tidak mungkin. Meskipun anak itu penuh kebencian, kultivasinya hanya dalam tahap fusi. Tetua pertama dan tetua kedua sama-sama berada di tahap Mahayana akhir. Bahkan tetua ketiga dan tetua keempat dapat membunuhnya dengan satu jari. Bagaimana dia bisa mati di tangannya? Sulit untuk mengatakannya. Mari kita cari tahu kebenarannya secara perlahan. Mata Qian Wuji berkilat dengan niat membunuh, tetapi apapun hasilnya, anak ini harus mati. Di sisi kuil Tianlong, melihat bahwa semua orang dari Istana Wuliang telah pergi, yang lain juga mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Pada akhirnya, hanya Istana Abadi Jiufan dan Ye Bufan dan kelompoknya yang tersisa. Guru Su mengundang semua orang ke kuil Tianlong, lalu membawa Ye Bufan dan Simen Jiayin ke ruangan bersih. Setelah duduk, Ye Bufan bertanya, Guru, krisis telah teratasi, dan para iblis telah mundur. Mengapa Anda tampak tidak senang? Simen Jiayin juga sedikit terkejut. Secara logika, biksu tua itu seharusnya sangat gembira, tetapi mengapa dia tampak begitu berat? Master Void menggenggam kedua tangannya, ekspresi menyalahkan diri sendiri terlihat di wajahnya. Amitabha, aku telah melakukan kesalahan besar hari ini. Aku takut hal itu akan membawa bencana lain ke Tianxiongzu dan bahkan benua Kunlun. Apa maksudmu? Ye Bufan bingung. Guru, apa yang terjadi? Apakah ini seserius itu? Guru Su berkata, apakah Dewa Medis pernah mendengar tentang 3 senjata ajaib dari Sekte Iblis? Tidak. Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Dia hanya tahu sedikit tentang benua Kunlun, dan bahkan lebih sedikit lagi tentang urusan para iblis. Simen Jiayin mengambil alih pembicaraan, Guru, apakah Anda berbicara tentang layar setan hitam, tebasan setan darah, dan lonceng setan penjamret jiwa? Guru Su mengangguk, ya, ketiganya adalah benda itu. Salah satu dari ketiganya sangat kuat. 100 tahun yang lalu, Raja Iblis Heiwuya mengandalkan ketiga senjata ajaib ini untuk melawan pengepungan 13 sekte di 5 benua. Pada akhirnya, ia jatuh di bawah pengepungan 10 penguasa yang melintasi kesengsaraan. Simen Jiayin mengerutkan kening, saya pernah mendengar legenda ini, tetapi bukankah mereka mengatakan bahwa ketiga benda itu menghilang sepenuhnya setelah kematian Raja Iblis? Beberapa orang juga mengatakan bahwa benda-benda itu hancur total. Hancur? Bagaimana mungkin? Guru Su berkata, ketiga senjata ajaib ini memiliki level yang sangat tinggi.
Tidak ada satupun di antara mereka yang lebih rendah dari senjata dewa. Bahkan jika Anda ingin menghancurkannya, Anda tidak dapat melakukannya. Ye Bufan tampaknya menyadari sesuatu, Guru. Maksud Anda adalah bahwa Sekte Iblis baru saja mengambil layar sihir hitam. Ya, itu adalah layar sihir hitam, salah satu dari 3 senjata ajaib. Master Su menghela napas dan berkata, menurut catatan kuil Tianlongku, setelah pertempuran besar antara kebaikan dan kejahatan, Raja Iblis jatuh, Sekte Iblis benar-benar menghilang, dan 3 senjata ajaib menjadi rampasan sekte-sekte utama. Pertempuran saat itu mengguncang bumi, dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Sejumlah besar orang kuat juga jatuh dari sekte-sekte utama. Di antara orang-orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan saja, 3 orang meninggal dan 5 orang terluka, yang dapat dikatakan sebagai cedera serius. Setelah pertempuran ini, sekte-sekte utama benar-benar takut pada ketiga senjata ajaib ini dan ingin menghancurkannya sepenuhnya. Namun, setelah mencoba berbagai metode, mereka tidak dapat melukai ketiga hal ini, dan akhirnya mereka hanya dapat memilih untuk menekannya. Ye Bufan bertanya, karena ketiga hal ini sangat kuat, mengapa kamu tidak menggunakannya untuk dirimu sendiri? Hanya teknik Buddhis yang dapat mendorong senjata sakral. Sekte Buddhis kami. Hal yang sama berlaku untuk senjata ajaib Sekte Iblis. Tidak seorang pun kecuali orang-orang dari Sekte Iblis yang dapat menggunakannya. Tetapi masalah ini sangat rahasia, dan hanya para pemimpin sekte yang berturut-turut yang mengetahuinya. Itu sulit untuk dikatakan. Saya berpikir bahwa setelah 100 tahun, orang-orang di Sekte Iblis tidak tahu bahwa sel Black Demon ada di kuil Tianlong saya. Suatu kali Sekte Iblis menggunakan senjata ajaib ini lagi, dunia seni bela diri akan berdarah lagi. Tidak ada yang bisa disarankan kepada Anda. Datang untuk ini. Bufan berkata, dengan kata lain, bahkan jika Sekte Iblis itu menyambar iblis hitam kembali, mereka harus menemukan pemilik yang cocok sebelum menggunakannya, kan? Kalau begitu, apa yang perlu dikhawatirkan? Mungkin mereka tidak akan bisa menemukan kandidat yang cocok selama ratusan tahun. Ye Bufan hanya memikirkan cara untuk kembali ke bumi dan tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini. Setelah selesai berbicara, dia bertanya, Guru, kapan Anda bisa menggunakan seni rahasia surga untuk membantu saya menyelidiki sesuatu?